Perkenalkan, nama saya Sylvia Berliana dengan NIM 202133190 dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitos yang ada di daerah saya, yaitu daerah Gembong, tentang Waduk Gembong, Seloromo, dan tanjakan yang ada di Trowelo. Di sini saya akan menjelaskan 3 mitos tentang misteri Waduk Gunung Rawa. Sudah bukan merupakan rahasia umum kalau Waduk Gunung Rawa telah menjadi salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Pati. Keindahannya yang mempesona dan askesnya yang mudah dijangkau menjadikannya sebagai primadona wisata murah bagi segenap masyarakat Pati. Sehingga waduk yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda ini selalu ramai oleh pengunjung, terutama saat akhir pekan dan hari libur tiba. Hal ini didukung dengan mulai bergeraknya pemerintah untuk selalu memperbaiki fasilitas dan mempercantik tampilan waduk. Warga sekitar juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mendongkrak perekonomian dengan mendirikan warung makanan di sekeliling waduk dan menawarkan aneka kuliner khas waduk yang sangat menggugah selera. Namun, di balik keindahannya, Waduk Gunung Rawa yang membangunnya difungsikan sebagai sarana irigasi ini ternyata menyimpan misteri yang masih mengundang sejuta tanya. Berikut 3 misteri Waduk Gunung Rawa yang masih dipertanyakan kebenarannya. Yang pertama, ada ular raksasa berkepala manusia. Konon, ular raksasa berkepala manusia menjadi salah satu penunggu yang ada di Waduk Gunung Rawa. Menurut kesaksian para warga, ular ini biasanya keluar menampakkan diri, melintasi jalan di setoran sebelah timur waduk, dan melintasi jalan atas di Regasan yang dulu merupakan tempat penyelenggaraan jambore daerah tahun 1992. Biasanya warga yang melihat sedang berkendara melewati jalan tersebut kemudian berhenti sejenak menunggu ular melintasi sampai. Yang kedua, ada gurita raksasa dan korban setiap tahun. Salah satu fakta yang terjadi adalah seringnya korban hampir setiap tahun tenggelam meninggal di Waduk Gunung Rawa, entah dengan alasan berenang, mencari ikan, atau bunuh diri. Hal ini kemudian dikaitkan oleh warga bahwa orang yang tenggelam tersebut konon ditarik oleh makhluk gaib berupa gurita raksasa atau ubul-ubul. Konon sebelum meninggal, korban dibawa ke suatu tempat terlebih dahulu sebelum akhirnya benar-benar meninggal. Fakta ini dikuatkan dengan bukti bahwa dahulu terdapat seorang korban tenggelam yang hilang beberapa hari, kemudian ditemukan dengan kondisi mengeluarkan darah yang masih segar, seakan baru meninggal beberapa saat sebelum. Yang ketiga, ada tumbal pembangunan. Menurut pengakuan salah seorang saksi hidup, konon dahulu saat pembangunan waduk, pemerintah Belanda mengajukan korban beberapa orang pribumi. Mereka disuruh masuk ke dalam tong, kemudian dikubur hidup-hidup. Tong-tong ini terletak di sisi penyamping setoran yang menuju arah jalan keluarnya arus air irigasi, yang sekarang ditandai dengan semacam nisan berwarna biru. Untuk melihat kebenarannya, kita coba melakukan wawancara kepada Modin, yaitu Bapak Sukari. Untuk kepada Bapak Sukari dipersilahkan. Mbak Bedi Tanget, boleh menceritakan mitos tentang Waduk Gembong? Ya boleh. Waduk Gembong itu di sana ada makam yang dilegendakan, yaitu makam Ki Ageng Selo yang berada kebetulan di waduk yang hari ini menjadi tempat berziarah. Ya. Waduk Gembong itu dia dibangun sejak zaman Belanda. Sekisaran tahun 1921. Waktu itu masih dalam penjajahan Belanda. Artinya Waduk Gembong ini adalah peninggalan penjajah Belanda. Tapi kok waktu itu katanya ada tumbal yang
yang ada di sana? Ya, itu karena itu pekerja zaman penjajah. Zaman penjajah kan memang siapa yang kecelakaan di situ ya harus mati di situ, tidak diambil. Itulah kejamnya zaman penjajahan. Jadi orang itu dipaksa untuk bekerja meskipun zaman itu juga digaji. Cerita dari bapak-bapak dulu ya digaji selayaknya orang bekerja waktu itu. Bekerja zaman penjajah yaitu yang menjadi resiko kita tidak punya wewenang untuk mengatur waktu pemerintahan zaman itu, masih pemerintahan Belanda. Jadi memang yang dinamakan tunggal itu orang kecelakaan, kemudian memang zaman itu memang tidak diambil sih. Jadi orang tahunya ya sekitar kalau jam sore kok tidak ada absen, berarti orang itu mati di situ. Waktu zaman pembuatan bendungan waktu itu. Katanya kalau di Waduk Gembong itu kan ada orang yang tenggelam, itu katanya dimakan oleh seekor gurita atau ubel-ubel, Pak. Itu hanya legenda. Ya memang di mana kita berada itu ada makhluk yang menjadi penguasa. Jadi di mana kita berada tidak hanya di Waduk Gembong, mungkin di tempat-tempat yang lain itu ada makhluk yang menjadi penguasa, ya makhluk gaib, bukan urusan akal manusia. Sehingga dilegendakan kalau itu ada makhluk-makhluk yang mengambil orang yang tenggelam. Itu hanya legenda, cerita yang bersambung dari orang-orang yang terdahulu dan tidak bisa dideteksi cara akal manusia. Nah, itu Mbak. Gimana Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Yang kedua, di daerah Gembong ada mitos yaitu tikungan Trowelo, Jalan Pati, Gembong, tepatnya di Desa Wonosekar, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Ternyata mempunyai sejarah panjang, dipercaya dulunya menjadi tempat pengintaian para tentara untuk melawan penjajah Belanda. Sementara pada saat penjajahan Belanda itu, banyak masyarakat Pati yang mengungsi ke daerah perbukitan, terutama di Gembong. Tak ayal, penjajah pun melancarkan aksinya di wilayah Gembong. Berbagai harta benda dijarah oleh penjajah, tak sedikit pula warga yang dibunuh. Penjajah yang berhasil ditangkap kemudian dibunuh oleh tentara dan dimakamkan sekitar 500 meter ke selatan Trowelo. Ada ratusan lebih yang sudah dimakamkan di situ. Setelah para penjajah dibantai, warga yang berada di kawasan Gembong kemudian merasa aman. Aktivitas pun kembali normal. Namun itu tidak berlangsung lama. Usai penjajahan Belanda dihabisi, datang kemudian penjajah Jepang yang diakuinya lebih keras. Warga yang tertangkap diberikan pelatihan perang menggunakan tongkat. Tak tanya itu, semua harta benda juga dirampas. Yang tidak memberikan maka akan dihukum hingga dibunuh. Ketika sudah memasuki kemerdekaan dan para penjajah keluar dari wilayah Gembong, masyarakat kemudian bisa bernafas dengan lega. Seiring berjalannya waktu, Trowelo yang merupakan perbukitan dikeruk menggunakan alat berat hingga rata, dan saat ini menjadi jalan umum yang bisa digunakan masyarakat. Untuk lebih lanjut kita coba tanyakan yang terkait tentang yang ada di Trowelo itu kepada Bapak Soekardi. Waktunya Pak. Ya, nggak apa-apa Mbak. Boleh menceritakan tentang mitos yang ada di Tanjakan Trowelo? Ya bisa Mbak, sedikit bisa. Ya gini Mbak, Tanjakan Trowelo mulai dari MTS
sepanjang Jalan Trowelo itu memang sering-sering ada kecelakaan, Mbak. Kenapa? Karena jalannya nanjak terlalu tinggi. Yang keduanya, biasanya sopir-sopir yang belum tahu arah Gembong atau naik Trowelo itu kan tidak persiapan, terutama mobil yang besar-besar itu yang ngangkut ngangkut bahan bangunan itu. Terus selanjutnya karena jalannya berlubang-lubang, ya seharusnya berhati-hati sampai ke arah Gembong, karena di situ sering-sering ada kecelakaan. Kenapa? Yang pertama, jalannya terlalu rusak. Yang kedua itu tanjakannya itu dari MTS itu panjang sekali. Maka kalau lewat arah Trowelo, saya himbau semua kendaraan, semua sopir-sopir yang melintas Jalan Gembong khususnya Trowelo sangat berhati-hati sekali, karena di situ rawan kecelakaan dan kanan kiri itu jurang semua, sangat berhati-hati. Dan selanjutnya saya minta Bapak dari PU atau dari Bina Marga, seharusnya Jalan Pati Gembong itu harus dibangun biar nyaman gitu, kendaraan nyaman, orang melintas di situ ya aman, dan selamat di jalan sampai tujuan. Terima kasih, itu Mbak yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan. Moga-moga sukses dalam perjalanan. Ya, salam berhati-hati. Oke, salam berhati-hati, salam sehat, dan salam selamat sampai tujuan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Ini kepada Bapak Sukari dan Bapak Sukardi yang telah meluangkan waktunya. Semoga beliau diberikan kesehatan, keselamatan, serta dimurahkan segala rezekinya. Kemudian terkait tentang Mutus Satu Gembong adalah kita harus menjaga dan melestarikan keindahan alam yang ada di sekitar kita, yang ada di tanjakan Trowelo. Kita sebaiknya hati-hati saat berkendara, apalagi saat jalanan licin akibat hujan deras, karena itu dapat mengakibatkan kecelakaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.